Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin susanila sultanil awliya syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'allif hadal kitab Syekh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan al-babu sabi'u asyara, bab ke-17 ya. Hadis nomor 2, betul. Terus nih. Sampai lali, aku lali, cocok ya. Insyaallah hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri utawi sedekah sirri kang samar iku tudfi'u ngeleremake apa sedekah sirri ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wa shadaqatul alaniyati lan utawi sedekah kang terang-terangan iku junnatun dadi tameng minan nari saka geni neraka. Rasulullah mengatakan sedekah yang tidak diketahui orang, maksudnya sedekah sirri itu begitu nih, itu akan meredam murka Allah. Wa shadaqatul alaniyati, sedekah yang dilakukan terang-terangan, diketokno wong. Junnatun minan nari, itu menjadi tameng dari api neraka. Tameng dari api neraka. Berarti sedekah itu diketokno wong angsal mboten? Boleh. Boleh, bahkan terkadang harus. Sing ndak oleh niku nek riya. Lho, apa bedanya? Apa bedanya itu? Apa bedanya itu? Diketokno wong karo riya, apa bedanya? Urusan ketok gak ketok itu kan urusan dohir, betul nggak? Nah, urusan riya atau tidak itu urusan batin, gitu. Nah, jadi riya itu adalah talab manzilata fi qulubil khalqi litananal biha al-jah wal khismah. Ketika kita melakukan sesuatu ingin mendapatkan kedudukan di hati orang, kepingin dilem wong, disanjung wong, kepingin dianggap seperti ini, dianggap orang yang dermawan, dianggap orang yang baik, maka itu namanya riya.
Tidak ada kaitannya dengan perbuatannya. Karena riya itu perbuatan hati. Perbuatan hati. Wong sholat itu yo apik, tapi belum tentu baik. Manakala dibarengi dengan ujub, dibarengi dengan riya, kan begitu kan? Ini harus kita pahami. Jadi kenapa sodakoh yang dilakukan terang-terangan itu boleh? Karena itu termasuk bagian dari dakwah. Nek kabeh wong sodakoh itu delik-delikan, yo gak ono sing niru mengko. Panjenengan yang masjid karo ngejak anake si SD, ya, terus memberikan contoh kepada anak, berarti kan terang-terangan, betul kan? Nah, supaya ditiru oleh anak. Boleh, yang penting hatinya ditoto. Kan ngoten nggih. Nah, jadi ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan af'al dan ahwal. Af'al itu perbuatan dohir, ahwal itu perbuatan batin. Yang kita bahas ini perbuatan dohir dulu. Ini perbuatan batinnya kapan-kapan. Saja ini wis dibahas, tapi insya Allah jenengan ya wis lali ini nemen, wis pirang tahun itu. Nggih, saya ngaji pertama di sini itu bahas itu. Tentang 7 tingkatan nafsu itu. Wis sembuh pirang tahun lali kula nggih. Begitu, sudah. Sama dengan begini, dan sodako itu sesuatu yang luar biasa memang. Jadi sodako siri yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi mungkin karena khawatir hatinya tidak kuat, kemudian muncul riak, maka dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Contohnya begitu, dan itu mendapatkan keutamaan. Jadi Imam Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ilmu tasawuf itu salah satunya beliau. Nah, ilmu fikih kan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam kita itu. Kalau dalam bidang ilmu tasawuf salah satunya Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kita harus tahu ini, harus tahu. Dalam bidang akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Harus tahu. Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu kalau bersedekah itu selalu dua sisi. Ono sing diketokno, ono sing gak diketokno. Pasti begitu. Kenapa begitu? Sing diketokno dia berniat untuk syiar, untuk dakwah. Sing gak diketokno iki njogo barangkali ketika dia syiar itu terdapat penyakit-penyakit hati. Sampai begitu hati-hatinya. Ini kan namanya berpikir yang hati-hati. Ini berpikir yang hati-hati. Jadi dua-duanya tetap mendapat pahala. Panjenengan bersedekah dengan niat tidak hanya sedekah, tapi niatnya itu dakwah, niat itu syiar untuk supaya menjadi teladan bagi orang lain, contoh bagi orang lain, maka mendapat pahalanya tidak hanya sedekah, bahkan mendapat pahala syiar, mendapat pahala dakwah dan lain sebagainya. Malah begitu. Jadi orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu meredam murka Allah. Gusti Allah iki kudu ngamuk ras itu. Tapi gak kudu ngamuk wong kula jenengan iki muslim mulai cilik kok, tapi kok sik seneng keluar batas. Ngoten nggih, seneng napa? Keluar batas. Jadi dengan sedekah itu meredam murka Allah. Wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Adapun sedekah yang dilakukan terang-terangan itu akan menjadi benteng dari api neraka. Ada hadis panjang diceritakan suatu ketika itu ada seorang perempuan sowan pada Rasulullah dalam keadaan jimpe. Apa jimpe itu? Mungkin kalau sekarang stroke lah, mungkin begitu nih. Kemudian minta doa kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lu kok iso kaya ngene iki piye ceritane? Nah, kadang Rasulullah itu nek ono wong njaluk doa itu langsung didoai. Kadang begitu, kadang ndak. Ditakoni kok iso ngene piye ceritane, kadang begitu. Ya memang sahibul mukjizat. Rasulullah itu ngerti. Lah perempuan ini tadi cerita bahwa dia mimpi ibunya masuk neraka.
Ibu dan bapaknya sudah meninggal itu. Ibunya masuk neraka, bapaknya masuk surga. Tadi dalam mimpi itu dia melihat ibunya itu dibakar oleh api neraka. Terus ditakoni, ibu jenengan kok ngeten iki piye ceritane? Oh jenengan iki perempuan yang solihah, ahli ibadah, taat karo suami. Kok iso mlebu neraka piye ceritane? Ibunya kemudian bercerita, karena saya bakhil. Selama hidup saya pernah bersedekah cuma 2 kali. Bersedekah satu helai kain yang rusak dan bersedekah satu potong daging kepada orang lain. Selama hidup itu sedekah sing tau dilakoni ya loro iki tok. Lho lah bapak teng pundi? Bapakmu ning swarga apa bapakmu wong loman? Bapake wong suaminya orang yang dermawan. Ngoten nggih. Suaminya orang yang dermawan. Ceritanya begitu. Apunlah. Ternyata seorang suami yang dermawan itu tidak serta-merta membebaskan siksa istri yang tidak dermawan. Walaupun istrinya taat kepada suami ahli ibadah. Ternyata seperti itu. Coba hati-hati. Kula ngaji ngene iki bojoku terus mecucu wae. Loh hadisnya memang begitu. Memang begitu hadisnya. Ini, nah, wah, Pak Sukan sudah diwakili oleh suami saya. Enggak bisa. Hitungannya tidak begitu. Hitungannya tidak seperti itu. Apunlah. Lah, ada yang aneh tapi ketika api itu membakar ibunya di neraka, menyambar tubuh ibunya itu menangkis, apa menangkis itu? Menghalau dengan kain dan satu potong daging. Apa yang disedekahkan itu? Nah ini namanya junnah, benteng dari api neraka. Jadi ada orang masuk neraka tapi gak iso diobong karo geni rokok. Ada hadis ini. Tapi ya tetep yo panase nemen kan ngoten nggih masih gak kena genine rokok tapi tetep apa? Wong wingi-wingenane durung nguten padha sambatan kabeh. Pawanase Pak jarene. Betul nggak? Apa meneh walaupun tidak terkena api neraka. Ini namanya junnah, tameng dari api. Apakah kita butuh? Ya butuh sebagai alternatif. Mbok menawa sok kepleset naudzubillah min. Nah, kan begitu nggih? Tetap butuh. Wah, akhirnya anak perempuan ini tadi goleki bapak. Dalam mimpi itu gitu. Goleki bapak. Petuk bapak itu mewakili para sahabat memberi air minum dari haudun Nabi, telaga Nabi. Yang ada di halaman surga, belum masuk surga itu. Jadi mewakili para sahabat membantu memberikan minum kepada orang banyak. Diparani karo anake, Pak jenengan iki piye? Jenengan enak-enak neng kene, ibu neng neraka. Lah piye meneh wong ibumu bakhil. Akhirnya putrinya tadi minta air itu tadi, air dari telaga Rasulullah untuk diberikan pada ada ibunya. Bapaknya ndak mau, ndak oleh. Aturannya ndak bisa seperti itu. Aturannya tidak bisa seperti itu. Akhirnya anak ini merebut paksa. Direbut satu gelas tadi. Pun ringkesnya digawa neng rokok arep dilungne ibu. Begitu akan diberikan ada suara. Ada suara. Ini namanya hatif namanya. Ada suara. Kamu telah melanggar aturan-aturan Allah. Maka kemudian dipukul tangan dan kakinya. Begitu dipukul ngelilir jimpe. Gitu ceritanya begitu. Menjadi stroke bahasa sekarang mungkin. Ketika Rasulullah diceritani seperti ini, Rasulullah kemudian mengatakan, kamu harus banyak mendoakan ibumu terutama. Jangan melakukan pertolongan untuk orang tuamu dengan melanggar aturan-aturan Allah. Maka tongkat Rasulullah kemudian ditekankan ditumpang nih neng tangane, ditumpang nih neng sikile, terus Rasulullah berdoa, maka diberikan kesembuhan oleh Allah. Ceritanya begitu. Itu junnah namanya, tameng.
tameng dari api neraka. Jadi junnah itu bukan berarti nggak masuk neraka. Mlebu neraka ning ora kena diobong geni neraka. Wes itu termasuk istimewa itu sudah betul. Betul. Pun itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ma min abdin u'tiya sa'il syai'an walau luqmata ta'amin illa daf'ullahi anhu biha nikmatan." Tidaklah seorang hamba memberikan sesuatu kepada orang yang meminta, siapapun, walau kana kafiron, walaupun orang kafir sekalipun. Ini pun kalau cerita Nabi Ibrahim tidak memberi makan orang Majusi, kemudian dimarahi oleh Allah, kan begitu kan kemarin. Nah, manakala seorang hamba memberikan sesuatu kepada orang yang meminta, walau luqmata ta'apin, walaupun hanya sesuap makanan, illa daf'ullahi anhu biha nikmatan, maka pastilah Allah akan menghindarkan darinya sebab sodakoh itu nikmatan, menggunakan qaf, nikmah menggunakan ain, nikmah menggunakan qaf, itu berbeda jauh. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau nikmah itu bencana. Tuh, beda jauh sekali. Makanya santri pondok itu dhisik iku nggih. Maca kitab itu saking lawase kitab nggih. Wa hadhihi mighrafatun, waca ngoten. Kula nate nyemak lare pondok diminta kiai untuk ngoreksi bacaane. Iku nyebut mighrafatun, baleni meneh. Kula kon baleni terus tetep macane mighrafatun. Padahal harusnya ma'rifatun. Harusnya apa? Ma'rifatun. Hanya karena huruf ainnya itu koyo-koyo ana titike. Sehingga dibaca sampean ngerti artine migrofah. Migrofah niku cebok. Apa cebok niku? Gayung. Artinya wis berubah karu-karuan. Mengenai bahasa Arab itu sedikit saja itu sudah perubahannya banyak. Maka siapapun yang bersedekah itu sebenarnya tidak ada kerugian bagi orang yang bersedekah. Makanya ini termasuk aneh. Sesuatu yang terkadang bila kita melakukan, terkadang kita merasa seolah-olah rugi, padahal beruntung. Terkadang kita itu melakukan sesuatu yang seolah-olah menguntungkan, tapi kenyataannya rugi. Contoh sedekah. Itu seolah-olah kita rugi, tapi sebenarnya menguntungkan. Sebaliknya ketika kita menahan harta kita seolah-olah menguntungkan, tapi sebenarnya merugikan. Ini, jadi iman kita itu ditabrak nih dengan logika kita. Saya nggak mengatakan akal, saya mengatakan logika. Jangan pirsa bedane nomor. Akal itu zatnya. Ibarat mata itu punya pekerjaan namanya melihat. Berpikir itu salah satu pekerjaan akal. Akal itu seperti raja dalam diri manusia yang memutuskan apapun akal, dan akal itu mempunyai kecenderungan tunduk kepada Allah. Akal itu begitu. Adapun logika itu adalah hasil pemikiran akal menurut kebiasaan. Wong gak mangan biasane luwe. Sehingga dikatakan gak mangan telung dino gak luwe. Gak masuk. Padahal gak begitu sebenarnya. Gak logis. Jadi kebenaran akal berdasarkan kebiasaan, padahal tidak semua kebiasaan itu benar. Bukti nih, Ashabul Kahfi mboten mangan pirang tahun. 300 tahun luweh yo gak tahu, yo gak mati, yo gak krasa luweh. Keluar dari kebiasaan. Rasulullah Isra Mi'raj, wala tambah wis ra karu-karuan nggih. Betul kan? Nah, itu keluar dari kebiasaan. Nah, itu disebut unlogic
tidak sesuai dengan logika. Kita itu sering menyebut, tapi kita kadang itu tidak memahami. Zaman dulu ketika ada seorang ilmuwan kepingin bisa terbang, itu dilokno karo ilmuwan lain, ini wong gendeng. Pernah baca sejarah ini enggak jenengan? Ketika dia bisa menemukan apa namanya itu pesawat terbang, maka dia tidak disebut orang gila lagi. Ini namanya logis. Kenapa? Karena sudah terbukti. Jadi kebenaran yang menjadi kebiasaan itu belum final. Masih banyak kebenaran yang kita belum tahu. Rasulullah mengatakan mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Piye logikane kula jenengan? Kalau logika ndak akan bisa menerima, ndak akan pernah bisa menerima. Duit-duit 30.000 disodakohno 20.000, berkurang ndak? Berkurang ndak? Nah, itu logika, hukum kebiasaan. Padahal agama nggak begitu. Agama itu sesuatu yang melebihi dari segalanya, melebihi segalanya. Ini yang harus kita pahami benar. Mengenai sodako itu sebenarnya pertaruhannya iman. Karena kebenaran kebiasaan kita itu diadu dengan kebenaran iman. Mengenai wong ini ahli sodako menunjukkan sidkun, benar, imannya benar. Tuh, maksudnya seperti itu. Kalau banyak contoh seperti itu banyak. Saya beberapa hari yang lalu itu dilalah ketemu karo beberapa orang wong pinter-pinter itu. Nun sewu, ada yang ada yang doktor, ada yang profesor, ada orang filsafat, ada orang sosiolog, macam-macam lagi. Membahaslah kita tentang apa namanya moral, tentang etika, tentang akal, tentang pikiran, tentang macam-macam. Jadi saya hanya mendengarkan saja, pikirku sing diskusi wong pinter-pinter. Ujung-ujungnya akhirnya narasumbernya saya. Lho iki terus piye kok karepe dadi ngono. Karena berbeda, jadi perspektifnya berbeda. Al-aqlu, akal itu diadopsi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sehingga mengalami perubahan makna. Setiap pengambil alihan kata itu pasti terjadi pergeseran makna, pasti itu. Pasti itu. Banyak hal seperti itu, banyak. Adab dan akhlak itu beda. Moral dan etika itu beda lagi. Beda semua, tidak ada yang sama. Adab itu perbuatan yang dianggap mempunyai nilai-nilai bagus. Itu adab. Ono wong tua panjangan liwat ngarepe nuwun sewu Pak, itu adab. Bukan akhlak. Akhlak itu keadaan jiwa. Beda lagi nggih. Moral itu sesuatu yang dianggap lumrah. Panjenengan nggih teng kampung mriki nggih awan-awan melaku katokan tok. Gak kelamben katokan tok. Celana dalam tok lho. Disebut tidak bermoral, betul enggak? Tapi nek teng kute. Teng kute biasa mboten? Itu moral. Jadi mengikuti hukum lingkungan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Kalau etika itu berdasarkan logika, berdasarkan logika. Ini bedanya di situ. Jadi ngomong ini kadang harus hati-hati kita, harus hati-hati. Lagi, sabun. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-jud min wujudillah fajudu yajidillahu alaikum. Al-jud sifat dermawan itu min wujudillah adalah bagian dari sifat dermawannya Allah. Jadi kalau jenengan ini kok duwe sifat loman itu berarti kecipratan sifat lomane Gusti Allah. Kecipratan. Kecipratan. Fajudu maka hendaklah engkau menjadi orang yang dermawan. Ya jidillahi alaikum maka engkau akan menemukan Allah dermawan kepada kalian.
Nek kula jenengan iki seling loman karo wong ya dilomani karo Gusti pun ringkese ngoten lah. Bahasa paling sederhananya seperti itu. Pun. Kita lanjutkan hadis nomor 3. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku tasuddu nulak nutupi apa sedekah sab'ina baban ing 70 lawang minasu'i saking kealanan kejelekan. Sedekah itu menutup 70 pintu kejelekan. Bukan 70 kejelekan loh. 70 pintu. Bukan 70 kejelekan, tapi 70 pintu kejelekan. Nah, satu pintu itu bisa dilewati bermacam-macam kejelekan. Coba. Sedekah itu seperti itu, wis ora main-main, betul. Betul. Kejelekan apa? Ya semua macam-macam. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan as-shadaqatu tamna'u sab'ina nau'an min anwa'il bala. Sedekah itu kata Rasulullah mencegah 70 bagian dari macam-macam bencana. Ahwanuha yang paling rendah bencana itu adalah al-judam wal baros, penyakit belang dan lepra. Itu bala yang paling rendah yang ditolak oleh sedekah. Ini kata Rasulullah nih. Enggak main-main nih. Jadi penyakit belang dan lepra itu tertolak karena sedekah. Kemudian Imam Jalaluddin Suyuti itu menerangkan tentang maksud hadis ini. Hadza mimma alaihi Allahi ta'ala li nabiyhi minat tibir ruhani alladzi yu'jazu an adrakahul khalqu. Ini adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada nabinya tentang pengobatan ruhani. Jadi keistimewaan yang diberikan Allah kepada nabinya, maksudnya nabi kita, Nabi Muhammad, tentang pengobatan rohani, ini adalah sedekah. Alladzi yajuzu an adrakahul khalqu, yang makhluk itu akan merasa lemah untuk memahami hal ini. Kita tidak akan mampu memahami hal ini. Artinya ngoten nggih. Jadi sampai ada hadis mengatakan wadawu mardakum bisadaqah. Tambah nono wong-wong loromu dengan sedekah. Jadi tidak hanya untuk diri kita loh. Panjenengan duwe bojo loro, panjenengan sedekah diniati untuk bojo. Panjenengan duwe ponakan loro, sampean sedekah diniati untuk ponakan sing loro. Panjenengan duwe tangga sing loro, sedekah diniati untuk itu. Karena redaksi hadisnya wadawu mardokum, tambah nono, obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Dan ini merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Dan makhluk itu tidak akan pernah bisa untuk menjelaskan tentang ini. Jadi terkadang Allah itu menunjukkan sifat keagungan, sifat azamah, sifat jalalnya. Ditunjukkan. Kowe iki gak ngerti apa-apa, kowe iki lemah, ditunjukkan terkadang. Terkadang Allah itu menunjukkan sifat-sifat ilmu, pengetahuan. Kita itu diantarkan untuk mengetahui, diantarkan untuk mengenal. Kadang itu begitu. Nah, sedekah itu termasuk salah satu bagian yang Allah menunjukkan sifat keagungannya. Kowe gak bakal ngerti karena ini rahasia. Loh, sedekah itu seperti itu. Ada nggih? Hadis yang lain. Wah, tuwa nih. Rasulullah mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talagha. Tidaklah setiap hari, setiap pagi seorang hamba itu melewati kecuali dia akan mendapati dua malaikat yang diturunkan oleh Allah. Pendino kula jenengan iki saben esuk nggih iku
Sebenarnya Allah menurunkan 2 malaikat yang mendoakan kita setiap pagi, setiap subuh. So, malaikat yang pertama itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang mau berinfak, bersedekah, ganti atau imbalan yang lebih baik. Malaikat sitoin dungo, Allahumma a'ti mumsikan talago. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, kebinasaan, kehancuran. Benesuk niku, benesuk ana malaikat sing ndonga ngono. Mangkane sedekah sing paling utama niku bar subuh sadurunge srengenge metu, sadurunge didongani malaikat. Sadurunge didongani malaikat niki wau. Panjenengan bar subuh sadurunge srengenge metu kok durung sedekah. Durung napa? Malaikate iku sing ndonga iku sing malaikat ndongakno wong bakhil. Ndongakno wong sing napa? Betul nggak kira-kira? Ya Allah, berikanlah pada orang-orang yang bakhil itu kehancuran. Kira-kira nek sing ndonga malaikat piye? Lah, tapi isuk-isuk jenengan kok wis sedekah bar subuh. Sedurunge srengenge metu. Mboten bar subuh tek ndongane mboten, malaikat iku bar subuh iku sik melu wiridan subuh. Lho nggih, saestu niku. Sampai matahari terbit. Memang begitu. Lho bar subuh kok wiridan subuh terus ana pengajian, malaikat ya nunggu melu pengajian. Luar biasa nih. Nggih. Bar ngono terus ndonga. Lah ngoten nggih. Mangane sadurunge niki sedekah. Wanah ora butuh akeh kok sedekah ngeten niki. Nggih. Ora butuh akeh. Tidak harus banyak. Yo akeh ya luwe apik ngoten nggih. Heeh. Saiki nggawane mung 2000 Pak, yo saiki 2000 sik lah. Engko jam-jam 09.00 tambahi meneh kan ngoten nggih. Loh, kalau kita mengerti seperti ini, kita kan ngerti akhirnya apa yang harus kita lakukan, betul nggak? Ya, beragama itu harapannya seperti itu. Ini kadang awake dhewe uripe angel niku pancen kula niki dos pundi to Pak Yai, urip kula kok digawe angel karo Gusti Allah. Ya ora, ya awakmu sing kepengin uripe, betul nggak kira-kira? Allah itu sudah memberikan jalan terbuka luas. Kowe kepingin enak ya ngene, kepingin susah ya ini, kowe kepingin selamat ya ngene, kepingin cilaka ya semua ada. Semua ada pun tinggal pilih. Allah tidak akan melarang. Nggih. Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Quran. Sing pingin iman monggo iman, sing kepingin kufur monggo kufur, terserah. Tapi resiko tanggung sendiri. Ngoten nggih. Nah, sebenarnya jalan menuju bahagia itu jelas sekali. Nuwun sewu, ana tanda kutip garis bawah tulisannya abang. Bagi santri. Ya lah ngoten nggih. Gak santri gak ngerti. Makanya santri wis ora oleh kok gak bahagia itu ndak boleh. Karena santri kudune ngerti jalan menuju bahagia. Kan ngoten nggih. Nah, niki contoh sing gampang-gampang niki mawon. Ini jenengan nek mboten ngaji kira-kira ngerti dalil niki mboten? Kan ora ngerti toh. Akhirnya enggak ngerti lho, bendina didongakne malaikat. Ya Allah Gusti wong bakhil niku jenengan hancurkan mawon. Hancurkan perekonomiannya, hancurkan keluarganya, hancurkan pikirannya dan lain sebagainya. Nauzubillah min nah. Wah, ngene sedekah bar subuh iku tolak balak sing nomor satu nih. Nggih, kula enggak ada dulu saya ada orang niku napa nggih di jabatannya itu banyak masalah. Di jabatannya itu memang rawan banyak masalah. Terus seminggu pisan nang omah, wis njenengan ra usah riwari mriki omahe adoh, telepon mawon. Nek masalah telepon. Mesti saya kasih syarat iku sedekah bar subuh. Sadurunge srengenge metu. Nggih. Ya karena ini luar biasa itu, betul. Nggih, pun. Itu diantaranya seperti itu. Makanya sedekah itu jangan dianggap remeh dan jangan ditunda. Jangan ditunda. Nuwun sewu, contoh nih. Suatu ketika jenengan iki pas ra duwe duit, nggih. Duite karek 500.000.
Tanggalnya sik tanggal 20, bayarane tanggal 5 mamane ngoten nggih. 500.000. Moro-moro pengurus masjid teko nggawa proposal Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tanggal piro to, Kang? Ya sik engko tanggal-tanggal 10 bulan ngarep. Jangan sekali-kali mengatakan engko ya nek wis mari bayaran, jangan. Karena ujian kita di situ. Ujian kita di situ. Pas ra duit, pas ketekan proposal, niku ujian kita. Kayak ono dhisik, senajan mung 50.000 kayak ono. Gak pantes biasanya aku nek ngekeki akeh. Nek ngomong gak pantes berarti ada sifat riak di dalam hati kita. Betul nggak? Kayak 50.000 sih. Iki karek 450 mbok cukup mbok gak kanggo 10 dino kan begitu kan? Kita gunakan logika kita. Saya katakan logika ya, bukan akal kita. Logika kita. 450 digawe 10 dino mbok cukup mbok ora. Wis mbulah, wis pokoke aku ono proposal tak kei sik 50.000. Dan jangan pernah berjanji. Anu ya sepurane ya, aku duweni saiki sakmene. Sudah cukup. Jangan mengatakan mengko nek bayaran tak. Jangan mengatakan seperti itu. Karena ketika mengatakan seperti itu, sebenarnya hati kita itu belum siap untuk dianggap hina oleh orang lain. Nek belum siap dianggap hina, berarti ingin dipuji orang. Angel ngajine. Nggih. Wis pokoke dikai 50.000. Mengko nek jenengan wis bayaran yo tambah ono. Ngoten nggih. Caranya seperti oke. Oke, caranya seperti itu. Karena itulah ujian kita. Nggih. Loh, nek panjenengan duwite akeh, terus sedekah, sapa sing ora iso? Betul nggak? Wong sing nggak tahu sembahyang ya iso. Betul itu. Heeh. Wah, 2 tahun kemarin, ya 2 tahunan kemarin itu di Masjid Al-Maghfirah itu belakang rumah saya itu, pas kurban nih. Sing kurban kan banyak sapi kurban itu. Akhirnya panitia sing pertama anu sing gede dhewe ae. Mau di foto, di apa namanya didokumentasi untuk dipublikasikan. Begitu diambil sapi sing paling gede, tibake sing kurban wong Hindu. Sing kurban ono panitia iki piye ya iki? Wis gak apa-apa gak ono sing roh, sing penting dipoto kan gitu. Tapi harusnya kita mikir. Harusnya kita mikir, wong Hindu iki lho wani kurban sapi gede untuk satu orang. Sing muslim sapi 20 jutaan ditumpaki wong 7 pisan. Iso mlaku apa ora kira-kira sapi. Harusnya begitu, betul enggak nggih? Heeh. Kan loh, Anda bayangkan orang non muslim ternyata mempunyai keyakinan tentang sedekah. Wah, nek kula tersinggung berat itu. Lah sing duwe ajaran tentang sedekah itu agama kita kok. Ternyata yang punya keyakinan orang lain. Nek kula embuh sing gak patek mikir, gak patek tersinggung kan begitu kan mestinya nggih. Ya beda lagi urusannya nek iku memang duwene semono, itu beda urusan nggih. Jadi akeh duwite kok sedekah. Sapa sing ora iso? Gitu. Waktu kita luang kemudian kita sholat malam, siapa yang nggak bisa? Gitu. Waktu ini longgar, awake sehat terus sholat bengi, siapa yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa. Awak loro, akeh pikiran, kesibukannya banyak, iso sholat wengi luar biasa. Waktu ini repot, awake kudu kesel, mulai kerja kudanan, gregesi, gak duwe duit, pikiran akeh, teko omah, bojo kudu muring-muring bisa. Kok sik gelem teko tolabul ilmi, pilihane Gusti Allah. Ngerti nggih? Jadi pikiran kita harus begitu. Nggih. Kira-kira jenengan kepengin dadi wong pilihan apa wong umum? Lho kan ngoten mawon. Lah niki lho, duit karek titik lah kok ana proposal teko, itu tantangan kita. Menjadi orang pilihan atau wong bukan pilihan. Kan ngoten nggih. Waduh, sentek jame piye iki.
Masya Allah. Pun sampai mriki lah nggih. Anu nun saya mungkin dosisnya agak ketinggian, mboten nggih? Mboten kok, mboten. Insyaallah saya berusaha memudahkan bahasa saya. Wonten riyen para jamaah tentang sedekah. Kula ngapunten mboten saged ndereke isaan ten mriki nggih. Wonten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.